Bunyi busik, bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-temanku semuanya. Di sini saya ada satu unit motor Airy King dan ini motor kurang perform ya. Jadi dia itu kayak gimana? Kayak ngempet gitu, rasanya kurang los gitu. Terus nggak enak lah tarikannya gitu. Kalau kondisi mesin sih masih lumayan oke. Coba hidupkan. Dari suaranya dia kayak, nah, jadi kayak kayak kompresi ketinggian, suaranya terlalu basah, nggak garing. Terus kalau ditarik dia itu nggak langsung los tinggi, jadi kayak dedet gitu. Jadi kayak seher mentok kayak nabrak api gitu sih rasanya gitu, kurang los gitu. Los doetnya nggak dapat. Itu feel yang saya rasakan. Nah, kita lihat di busi dulu ya. Nah, kan saya bilang juga apa nih motor itu keborosan. Ini terlalu basah, jadi performanya malah nggak dapet. Kita lihat saja. Oversize 100 di sini. Dan kecurigaan saya sempurna. Ini bukan original. Oke. Ini motor makin panas makin loyo. Perhatikan. Sekali lagi saya menyampaikan sebuah analisa secara jujur. Jadi kalau jenis piston ini, merek ini, jangan minta halus. Kalau halus pasti kayak gini nih. Panas dikit ngunci. Kalau kalian nggak percaya coba aja sih. Nah ini karena ini pistonnya seperti ini juga. Ini jadi kalau panas malah makin loyo ini. Bukan makin enteng. Satu. Dan ini oversize-nya udah gede 100. Ya. Buat teman-teman kalau motor kalian buringnya seumpama nih buring standar ya, Orian seumpama original, umpama original. Saya nggak tahu ini original apa bukan itu. Itu setiap oversize lubang bilas itu harus ikut naik. Lubang bilas harus ikut naik. Kalau lubang bilasnya nggak ikut naik, jamin motor itu akan gantung. Dalam arti gini, sebelum saya jelaskan lebih jauh, begini, saya tidak akan berdebat dengan penonton yang mengatakan saya oversize enak aja, ngacir dan sebagainya. Saya nggak akan berdebat dengan kalian yang seperti itu. Saya melihat masalah motor ini dan secara umumnya. Jadi kalau kalian itu oversize, lubang bilas harus ikut naik. Kalau enggak, pasti akan ada gejala yang aneh di RPM tertentu. Jadi di RPM tengah itu malah kayak ada dededak, 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 dededak gitu teman-teman. Kenapa? Karena lubang bilasnya nggak naik. Tuh. Fokus ya, fokus ya. Wah, nggak bisa fokus.
Nah ini udah baret nih. Lubang yang ini nih, ini harus ikut naik. Lihat ini harus proses naik. Ntar. Nah, di sini. Nah, kalian lihat ini. Ini tadinya si besi itu sampai di sini, ya. Pada waktu standar ini besi di sini. Nah, karena ini efek quarter, si besi itu hilang dan dia kena blok aluminiumnya. Nah, ini adalah nilai toleransi dari pabrikannya, memang dikasih toleransi bisa up sampai di 100 ya. Nah, ini aduh nggak kelihatan guys. Sorry guys, sebentar guys. Nah, nah ini kita naikkan sesuai ini aja. Ini kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 mm. Nah, ini dibabat naik 1,5. Nah, ini. Nah, kelihatan kan guys? Nah, kalau standarnya pasti nggak ada gininya. Karena dia lebih turun 1 mili lah, katakanlah 1 mili. Nah, ini dinaikkan 1 mm aja untuk mengimbangi dari titik temunya. Kalau saya akan memberikan penjelasan kepada teman-temanku semuanya untuk nilai ukur ketika kita akan melakukan porting ya. Ini adalah buring yang tadi bermasalah. Kita akan kasih rumusnya ke teman-teman. Di dalam mesin, kalau kita mesin ini buring ini kita belah menjadi dua bagian, akan terbentuk seperti ini. Lubang knalpot standarnya 28,5. Ini diukur dari atas ya. Diukurnya dari atas. Kemudian lubang transfer di sini nilai ukurnya adalah 39 dan ini 40. Ya, sama ya. Ini sama ini dibikin sama tidak menjadi suatu masalah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa di sini. Kita berfokus pada ketinggian atasnya ya. Untuk bagian bawahnya, kalau kalian mau bermain, mainnya di sini. Lubang knalpot diukur dari atas ke sini, ke bibir atasnya itu 28,5 itu standarnya. Ini 39 dan di sini 40. Ini saya belum membahas lubang bilas ya. Saya masih membahas lubang transfer dan lubang knalpot. Bisa naik atau up maksimum ya, maksimum banget dengan posisi standar. Di perhitungan kalau mode balap itu max 25,5 aja. Itu udah tinggi banget teman-teman, udah tinggi banget. Namun perlu diketahui sama teman-teman, setengah milimeter nilai up ini akan sangat berpengaruh. Nah, ini adalah sebuah hitungan maksimum. Kalau saya 25 pun saya nggak berani, karena itu nanti kurang nyaman, kurang asik gitu. Nilai ukur yang saya gunakan seringnya ini adalah angkanya yang saya gunakan itu di angka 27. Ini angka harian. Ya, ini angka harian. Kalau ini wis kelas balap racing. Ini. Harian. Kemudian kalau dibikin di angka 26,5 ya, ini semi. Angka yang saya pakai ini favorit saya.
favorit banget. Saya pakainya 27. Untuk lubang ini kita tidak mengubah. Lubang ini standar aja. Main di ini aja. Kalau kalian menaikkan lubang lubang knalpot di angka ini, itu kalian sudah masuk ke semi ya, semi harian. Nah ini semi balap ini, semi balap. Nah ini semi harian. Lubang knalpot naik di angka segini. Tapi kalau kalian motornya pengen standar aja, tidak mengubah ini, maka mainnya di lubang bilas. Diukur dari atas ke bawah ya, itu menjadi 38. Dari atas ke bawah lo ya ngukurnya. Oke, lanjut. Untuk bagian ini, bawahnya ini, transfer karter, bagian yang sini, ini dikurangi. Diturunkan 1 mili. Kalau kalian masih coba-coba setengah mili saja. Nah, yang diturunkan itu bagian sininya, bagian tengahnya. Jangan dari sini ke sini jangan. Ini jangan dibabat. Ini standar aja, dikurangi ke sini. Ini yang dibuang. Turunkan 1 mili. Nilai ukur dari sini ke sini. Lubangnya sudah ada gambar guys tuh. Sudah.